Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagongan TV. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia di pesisir tenggara India. Sri Lanka berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan dengan Maladewa di barat daya. Hingga tahun 1972, dunia internasional menyebut negara ini Ceylon. Inilah 7 faktor yang memicu tsunami politik, mulai dari biaya hidup hingga jebakan utang. 1. Biaya hidup. Kondisi ekonomi di negara pulau yang terletak di Samudra Hindia dengan jumlah penduduk sebanyak 22 juta jiwa itu dalam kondisi buruk selama beberapa waktu. Menurut Bank Sentral Sri Lanka, angka inflasi tahunan di negara itu lebih dari 50%. Bahkan, inflasi pangan mencapai 80%. Nilai tukar mata uang Sri Lanka, Rupiah, terjun bebas terhadap dolar AS. Ketika Gotabaya Rajapaksa menjabat sebagai presiden pada November tahun 2019, nilai tukar Rupiah Sri Lanka terhadap dolar AS hanya 179 Rupiah. Kini nilai tukarnya mencapai 360 Rupiah. Biaya transportasi juga naik 2 kali lipat. Bahkan warga yang memiliki uang kesulitan membeli makanan dan bahan bakar karena minimnya pasokan di mana-mana. Program Pangan Dunia menyebut lebih dari 6 juta orang di Sri Lanka terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. 2. Ketidakseimbangan perdagangan. Angka impor Sri Lanka saat ini, 3 miliar dolar $45,2 triliun rupiah, lebih banyak daripada angka ekspor per tahun, membuat neraca perdagangan negara itu tidak seimbang. Itu juga menjadi alasan mengapa Sri Lanka kehabisan mata uang asing. Angka ekspor diperkirakan semakin tertekan karena perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh minimnya pasokan listrik dan solar. Di sisi lain, negara itu kesulitan membeli lebih banyak bensin untuk kebutuhan bahan bakar industri karena kehabisan uang. Pada 2019, Sri Lanka memiliki cadangan devisa sebanyak 7,6 miliar dolar, 114,4 triliun rupiah, namun jumlah itu menipis, hanya 250 juta dolar, 3,7 triliun rupiah. 3. Jebakan utang. Perang saudara di Sri Lanka yang berlangsung selama 3 dekade berakhir pada 2009. Pasca perang, pemerintah melakukan pembangunan secara besar-besaran dan banyak berinvestasi pada infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan. Dana infrastruktur itu berasal dari utang dan negara itu kini dibebani dengan beban utang sebesar 51 miliar dolar, 767,3 triliun rupiah, termasuk 6,5 miliar dolar, 97,7 triliun rupiah utang ke China. Membayar pinjaman luar negeri itu telah menguras cadangan devisa, menyisakan sedikit yang tersisa untuk membeli makanan. Negara-negara maju yang tergabung dalam G7, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, menyatakan mendukung upaya Sri Lanka untuk mengurangi pembayaran utangnya. Bank Dunia menyetujui untuk memberi pinjaman sebesar 600 juta dolar, sekitar 9 triliun rupiah, kepada Sri Lanka. India juga telah menawarkan pinjaman sebesar 1,9 miliar dolar, 28,5 triliun rupiah. Pemerintah Sri Lanka juga sedang dalam proses negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait rencana pinjaman 3 miliar dolar, 45,1 triliun rupiah. 4. Politik dinasti. Di jalan-jalan Kolombo, perasaan marah terhadap Presiden Gotabaya Rajapaksa yang digulingkan, dan keluarganya yang mendominasi politik selama 2 dekade terakhir, sangat terlihat. Para pengunjuk rasa menyalahkan presiden, dan keluarga besarnya yang menjabat di pemerintahan, atas kekacauan itu. Kakak laki-laki Gotabaya, Mahinda Rajapaksa, menjabat sebagai presiden selama 1 dekade sejak 2005. Keluarga Rajapaksa dituding mengumpulkan kekayaan dengan korupsi, hal yang dibantah oleh keluarga itu. Ketika Gotabaya menjadi presiden, dia mengangkat Mahinda sebagai Perdana Menteri. Namun karena aksi protes dari warga yang terus meningkat,
Mahinda mengundurkan diri pada Mei tahun ini. Gotabaya, yang merupakan mantan kolonel tentara, juga mengisi pemerintahannya dengan mantan tentara. Rajapaksa bersaudara berutang banyak kepada militer Sri Lanka atas peran mereka dalam mengalahkan separatis Tamil. Namun para kritikus mengatakan militer tidak melakukan apapun untuk rekonsiliasi dengan minoritas Tamil dan menuduh mereka bersikap lunak terhadap kelompok garis keras Sinhala yang menjadikan umat Muslim sebagai sasaran mereka. Kedua saudara itu kini telah mengundurkan diri, tapi hingga belum jelas bagaimana nasib kevakuman kekuasaan yang mereka tinggalkan. 5. Faktor internasional. Perang di Ukraina telah memicu harga pangan dan bahan bakar melonjak tajam. Untuk memenuhi pasokan bahan bakar, Sri Lanka sangat bergantung pada impor. Namun sejak awal tahun ini, negara itu kesulitan membayar biaya impor minyak dan gas. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan setiap sektor perekonomian Sri Lanka melambat. Banyak warga Sri Lanka kini beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak makanan mereka. Kekurangan gas di negara itu begitu kronis sehingga beberapa krematorium berbahan bakar gas terpaksa ditutup. Oleh sebab itu, jenazah orang yang meninggal kini dimakamkan, bukan hal yang biasa bagi warga Sri Lanka. Pelemahan ekonomi global menyebabkan warga Sri Lanka yang tinggal di luar negeri mengirim lebih sedikit uang untuk menopang keluarga yang berjuang untuk bertahan di kampung halaman. Remitansi, pengiriman uang dari luar negeri, turun dari 515 juta dolar, atau sekitar 7,7 triliun rupiah, pada November tahun 2019 menjadi 248,9 juta dolar, 3,7 triliun rupiah pada April, menurut Bank Sentral negara itu. 6. Pariwisata kolaps. Majalah Lonely Planet mendapuk Sri Lanka sebagai destinasi wisata terbaik pada 2019. Namun, harapan untuk menuai untung dari pariwisata hancur ketika serangkaian serangan teror terjadi saat perayaan Paskah pada April tahun 2019. Pemboman yang menargetkan 3 hotel dan 3 gereja itu menewaskan 267 jiwa dan melukai sekitar 500 orang. Akan tetapi, pariwisata Sri Lanka menggeliat kembali dan mengumpulkan sekitar 450 juta dolar, 6,7 triliun rupiah, selama bulan Desember tahun itu, merujuk data Bank Sentral Sri Lanka. Sayangnya, industri pariwisata Sri Lanka kembali ambruk karena pandemi COVID-19. Data Bank Sentral pada April hingga November tahun 2020 menunjukkan sektor pariwisata terhenti dan hampir tidak ada pendapatan. Banyak pekerjaan di sektor perhotelan lenyap, terutama di resor pantai yang populer di kalangan turis barat yang memuja sinar matahari. Ketika langkah-langkah pengendalian COVID secara bertahap dilonggarkan, industri ini juga mulai pulih. Desember lalu Bank Sentral memiliki pendapatan bulanan sebesar 233 juta dolar, 3,5 triliun rupiah dari sektor pariwisata. Tetapi krisis politik kembali menghantam industri ini dan pada bulan Mei, pariwisata hanya menghasilkan sekitar 54 juta dolar, 812 miliar rupiah. 7. Pertanian organik. Pada April tahun 2021, Presiden Sri Lanka melarang semua penggunaan pupuk impor, menyebabkan para petani harus beralih ke pertanian organik. Langkah ini digaungkan oleh pemerintah Sri Lanka dan dunia luar sebagai inisiatif ramah lingkungan. Tapi pada kenyataannya, itu lebih berkaitan dengan menipisnya cadangan devisa. Langkah itu menjadi bumerang buruk. Produksi di sebagian besar wilayah penghasil beras, makanan pokok Sri Lanka, menurun, membuat negara itu bergantung pada impor pangan. Awal tahun ini, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengimpor 400.000 ton beras dari India dan Myanmar, tetapi tidak jelas berapa banyak yang benar-benar telah sampai ke konsumen. Itulah faktor yang memicu tsunami politik, mulai dari biaya hidup hingga jebakan utang. Cukup sampai di sini dulu ya guys, jangan lupa dukung channel ini, dengan subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.